Bagaimana mungkin kita kalah 10-0? Bagi yang baru ngikutin timnas dari tahun 2013, mungkin tidak mengikuti timnas Indonesia ketika kalah 10-0 dari Bahrain. Yang menjadikan kekalahan tersebut sebagai kekalahan terbesar sepanjang sejarah timnas Indonesia. Awal mula diawali dari terpilihnya Johar Arifin sebagai Ketua Umum PSSI tahun 2011 sampai tahun 2016. Singkat cerita, ada kubu yang tidak suka dengan terpilihnya Johar Arifin, dan itu adalah mayoritas exco. Sehingga kubu tersebut membentuk PSSI tandingan yang bernama KPSI, di mana Tony Apriliani selaku ketua dan Lanyala selaku wakil ketua. Sehingga tercipta dualisme kepengurusan PSSI era baru yang diketuai oleh Johar. Arifin juga mengubah kompetisi dari ISL menjadi IPL dengan operator baru bernama PT Liga Prima Indonesia. Hal ini memantik KPSI untuk menggulirkan ISL, sehingga terjadi dualisme liga, yaitu IPL sebagai kompetisi resmi di bawah naungan PSSI. Sementara ISL adalah tandingannya yang digelar di bawah KPSI. Kedua liga ini berjalan bersamaan, di mana ISL diisi oleh mayoritas klub-klub tradisional dan ternama Indonesia, seperti Persib, Persija, Persipura, dan lain. Sehingga pemain-pemain terbaik Indonesia yang bahkan berstatus pemain timnas lebih banyak berkompetisi di ISL. Padahal ISL bukanlah kompetisi resmi. Sementara IPL, yang merupakan kompetisi resmi, bisa dikatakan diisi pemain-pemain kelas 2. Dan ketika timnas akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014, menantang tuan rumah Bahrain, para pemain-pemain IPL inilah yang akhirnya dipanggil untuk memperkuat timnas. Sementara pemain-pemain yang berkompetisi di ISL yang mayoritas pemain timnas, tidak satu pun yang dipanggil. Alhasil timnas turun dengan skuad timpang. Banyak pemain-pemain yang bahkan belum pernah dipanggil. Timnas akhirnya mendapatkan panggilan, seperti yang sudah diprediksi. Pada 29 Februari tahun 2012 tengah malam, juga ditambah fakta bahwa Bahrain perlu menang 9 gol atas Indonesia untuk membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Qatar wajib kalah dari Iran, membuat Bahrain bermain habis-habisan. Kartu merah Syamsidar juga membuat Indonesia sudah bermain 10 pemain sejak menit ketiga. Poin-poin inilah yang membuat Indonesia akhirnya kebobolan gol demi gol, sampai 10 kali. Selain kualitas, Bahrain juga perlu mencetak banyak gol. Walau akhirnya mereka gagal juga karena Qatar berhasil imbang dengan Iran. Tapi bagaimanapun, dari cerita di atas tidak ada yang peduli bagaimana itu bisa terjadi. Karena sekarang hingga masa depan nanti, semua hanya akan melihat skornya saja. Skor 10-0 akan menjadi warna kelabu di sejarah sepak bola Indonesia selama-lamanya.